أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jamaah pengajian Ahad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki suwate kula mirip mboten. Sing paling mungkin mirip mboten, Bu. Nggih. Mboten menggema nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tidak ada seminggu lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang kita rindukan, bulan yang kita kangen suasananya maupun apa-apa yang ada di dalamnya, karena 2 tahun kemarin kita tidak leluasa untuk bisa menikmati Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Semoga tahun ini nanti sudah kembali pulih, saf-saf sudah mulai dirapatkan, kemudian tarawih bisa full seperti dulu, insya Allah. Amin Allahumma amin. Ibu bapak, tadi ketika membaca surat Hud ayat 46, itulah kisah tentang Nabi Nuh, di mana menurut cerita ataupun sejarah yang kita baca, Nabi Nuh itu berada di seputaran Timur Tengah. Kemudian konon katanya kapal Nabi Nuh itu ditemukan di Bukit Ararat di sekitar Turki, pegunungan Turki. Ya, pernah dengar? Halo? Kita dulu mau deket-deket. Ya, Bapak Ibu, maka tema kita pagi ini adalah bagaimana kita itu selaku orang Muslim menjadi orang yang cerdas dalam mensikapi apapun maupun dalam kita beribadah. Nanti yang kita sampaikan. Baik. Terkait dengan penemuan bahtera itu Noah yang katanya di Bukit Ararat Turki, itu sebenarnya masih ada penemuan lain yang menurut saya ini jauh lebih akurat dan jauh lebih kredibel daripada yang ditemukan di Ararat, yang di Turki. Tahukah panjenengan sesungguhnya kapal Nabi Nuh itu berlabuhnya bukan di Bukit Ararat di Turki, tetapi di Gunung Irarutu yang ada di Kepulauan Irian Jaya atau Papua. Jadi kan bisa saja para ilmuwan itu salah mengartikan. Jadi Ararat padahal aslinya itu adalah Irarutu. Jadi Gunung Irarutu itu dikenal juga di sana itu sebagai Gunung Nabi. Gunung Nabi. Kalau sana nanti tahu lebih ke sana, bukan ke Ararat Turki. Gunung Nabi sampai sekarang itu dipercaya sebagai orang-orang sana itu sebagai awal mula nenek moyang orang-orang Papua dan sekitarnya. Karena dulu di gunung ini itu pernah berlabuh seorang nabi dengan perahunya. Dan sampai sekarang yang menjaga gunung Nabi itu juga namanya Muslim. Dan mereka tidak boleh sembarangan ketika memasuki gunung Nabi atau gunung Irarutu itu, karena dari kata Irarutu itu orang ketika naik ke gunung itu harus punya maksud yang baik, niat yang baik, tidak boleh ada niatan yang buruk. Sampai sekarang. Nah, kemudian di sana ada teluk-teluk itu juga sama mengarah ke sana semuanya.
Sehingga kemudian fakta yang ditemukan cukup unik, karena kayu yang digunakan oleh Nabi Nuh ketika membuat perahu itu jenis kayunya adalah berasal dari Nusantara, dari kayu jati. Dan kita tahu Nusantara ini produksi galangan kapal terbesar pada waktu itu berada di Jepara, di Jepara. Dan kebesaran kita dalam menguasai wilayah lautan itu masih bisa kita lihat. Terakhir itu ketika armada lautan kita dipimpin oleh Ratu Kalinyamat, yaitu ratu dari Demak keturunan Sultan Trenggono. Nah, menurut cerita tutur tinular ketoprak Ratu Kalinyamat kan kita kenal jadinya wong itu yang tidak berdaya karena Sunan Prawoto dibunuh, lalu kemudian dia bertapa di dalam gua sambil telanjang meluruskan rambutnya. Gini oke, aku dari dulu Pak, saya itu sudah iskal terhadap sejarah itu. Sudah iskal. Bagaimana mungkin ini? Nggak mungkin seperti ini. Saya penasaran, saya cari terus. Ini ada apa yang sebenarnya yang berlaku sejarah di Nusantara ini gitu. Dan ternyata kemudian itu terbukti. Karena yang dari iskal saya, bagaimana mungkin keturunan Sunan Trenggono yang masih pada waktu diliputi 9 para wali, kemudian terjadi bunuh-membunuh. Membunuh yang demikian rupa itu. Dan bukti yang terbaru dikatakan Pangeran Sekar Sedoletan itu tidak ada. Itu adalah nama lain dari Sultan Patiunus yang wafat ketika menyerang Portugis di Malaka. Artinya apa? Sejarah yang berlaku di Indonesia itu semuanya 98% itu Belanda minded. Belanda minded, orientasinya Belanda, bikinan Belanda semua. Dan itu sejarah kita dibelokkan sedemikian rupa itu luar biasa. Ratu Kalinyamat yang pada waktu itu menjadi satu-satunya penguasa, dia seorang ratu, itu mampu menjadikan Demak pada waktu sebagai poros maritim seluruh dunia dengan produksi kapalnya. Maka Alfonso de Querquer, sejarah dia kan Alfonso de Querquer, ketika dia kemudian datang ke Nusantara itu dicegat dengan kapal frigat milik kerajaan Demak bikinan Ratu Kalinyamat itu. Apa yang dia katakan? Wah, oh my God, katanya. Itu dia seperti kapal kita sekarang, itu kemudian ketemu dengan kapal perang Amerika, kapal induk, gede apa sih? Gede banget kapal kita. Dan itu Alfonso de Querquer itu menyatakan suratnya secara resmi kepada Ratu Kalinyamat pada waktu itu. Dia sudah ketakutan melihat bagaimana kapal yang demikian besar mampu memuat 1000 pasukan. Itu mampu dibikin oleh Ratu Kalinyamat yang dalam laman ketoprak dalam sejarah cuma diberitakan sebagai wanita yang tidak berdaya, tokoh muda ning jero asem kurang ajar ya. Jadi kebesaran sejarah kita itu sengaja dikerdilkan, sengaja dibelokkan oleh Belanda semuanya. Maka nanti saya punya visi, ke depan akan ada perubahan besar-besaran sejarah tentang Indonesia setelah kemudian ditemukan bukti-bukti yang baru, yang berlaku. Karena ya semuanya karena mereka tidak ingin keturunan orang-orang Nusantara itu jangan sampai tahu kalau mereka punya leluhur yang hebat-hebat. Mereka punya leluhur yang jos gandos top markotop. Bagaimana mungkin kemudian kita, wanita Indonesia itu dibuat tidak berdaya, kemudian kita kiblatnya adalah Kartini.
tidak kemudian merendahkan Kartini, enggak. Beliau oke, bagus. Tapi maksud Barat kemudian menjadikan Kartini sebagai teladan. Ini loh contoh Kartini itu ketinggalan zaman. Lalu, karena jauh sebelum Kartini, Laksamana Malahayati, jangan sama kenal Laksana Raja di Laut. Lagu di Solo, dia bisa Laksamana Malahayati itu satu-satunya Laksamana perwira, komandan perang, seorang jenderal wanita yang berhadapan-hadapan langsung dengan satu jenderal Portugis. Itu perang tanding, kemudian The Houtman itu mati, dikepret oleh Laksamana Malahayati. Berasal dari mana Laksamana Malahayati? Dari Aceh. Itu jauh sebelum era Kartini yang abad 19. Ini sekitar abad ke-16. Kita sudah punya wanita-wanita tangguh, dan itu banyak ternyata di Nusantara. Maka setelah Laksamana Malahayati ada Cut Nyak-Din. Itu masih hebat. Laksamana Malahayati perang tanding lalu jenderal yang Portugis dikepret mati. Dan mereka mengakui semuanya. Tapi ini dikubur dalam-dalam. Dalam sejarah kita tidak pernah mendengar Laksamana Malahayati kehebatannya seperti apa, tidak pernah. Kemudian Ratu Kalinyamat kehebatannya seperti apa, tidak pernah. Dia dipopulerkan, siapa yang bisa membunuh Sunan Pramoto, saya yang bertelapak, yang bertelapak telanjang ini nanti akan aku beri. Kan dulu, gitu oke. Itu pimpinan Belanda semua. Supaya apa kemudian? Ya termasuk ketika kemudian kapal Nabi Nuh yang mendarat di Gunung Irarutu, tapi mereka kemudian menyangka itu di Gunung Ararat yang ada di Turki. Nanti saya akan komenkan. Nanti akan lebih valid kalau Nabi Nuh itu nanti mendarat di sana. Karena sampai sekarang penjaganya ada, masih keturunan orang-orang Muslim, dan orang-orang yang pergi ke sana itu tidak boleh sembarangan. Sampai sekarang itu kemudian masih keturunan orang-orang Muslim yang menjaga gunung itu. Suku-sukunya juga masih Muslim. Iya. Dan memang kapal Nabi Nuh itu terbuat dari apa tadi? Pohon jati. Anda jangan kemudian menggambarkan Indonesia, enggak, dulu kepulauan kita itu masih menyatu dengan benua Afrika. Dulu kita belum terpecah-pecah seperti ini, masih dalam satu kesatuan. Jadi koloni saya jadi sitok biar belak menurut kita, ya. Sehingga kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ini menjadi kajian yang cukup menarik karena banyak ternyata kisah-kisah yang kemudian kita temukan, ya karena Nabi Nuh itu kalau kemudian dia berasal dari kayunya, berasal dari jati yang dari Nusantara, sementara kemudian galangan kapal yang kita temukan di dalam sejarah kita berada di Jepara dan sekitarnya, dan sampai sekarang kemudian kita tahu negara kita itu terkelilingi oleh lautan. Seharusnya yang kita terbesar armada apa ya? Armada maritimnya harusnya. Tapi ini kemudian menjadi hilang. Kebesaran kita yang dulu pernah menjadi poros maritim sejagat itu kemudian hilang. Hilang. Kita mau diwarisi lagu netok. Nenek moyang orang pulau gitu ya. Lu gitu ya. Ini mau diwarisi lagu netok ya aja. Tapi produksi kapal kita sekarang di mana? Ya cuma kapal-kapal cilik dengan pantai utara, produksi di Jepara, produksi ya Pakis, utara itu. Tapi itu masih ada. Maka mengkaji sejarah itu sesuatu yang sangat menarik, loh. Sangat menarik, luar biasa. Ini menjadi perbandingan yang mungkin nanti bisa jenengan lakukan sendiri, sebuah satu bukti yang luar biasa. Ini. Ya, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka menjadi muslim yang cerdas itu beda dengan pintar. Orang yang pintar belum tentu cerdas, tapi kalau cerdas sudah pasti pintar. Maka menjadi anak itu tidak harus menjadi anak yang pintar, tapi jadilah anak yang cerdas. Dikatakan pintar, patokannya hanya nilai, patokannya hanya selembar kertas. Sehingga orang kemudian berupaya caranya nilainya bagus, tapi tidak pernah kemudian memberdayakan kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kula panjenengan sami. Maka yang terjadi adalah di dunia pendidikan kita itu wakai cakup pinter-pinter tapi minteri. Jadi gini, anak yang dulunya ketika sekolah itu tidak pinter, mungkin nggak ranking, bisa jadi dia ranking nomor 3 dari bawah. Itu ketika gedenya belum tentu dia tidak menjadi orang yang tidak sukses. Malah kebanyakan diwale. Dia itu ke sekolah dulu lah, kita pokok mulai tadi. Tapi gedenya itu malah jadi orang-orang sukses. Karena apa? Mereka bukan pintar tapi cerdas. Cerdas itu dia Pak. Dia mensikapi kayak kemarin COVID-19. Kita selama tahun-tahun kemarin itu rekasanya bukan main. Pariwisata tutup, menggantungkan hidup dari candi sudah tidak mungkin karena ditutup. Mau nggak mau kita harus banting setir, ya Pak ya. Cari penghidupan lain, caranya dapur tetap mengepul karena nggak mungkin kita buka di candi tutup. Maka kemudian orang-orang mulai merasa mengolah ini namanya cerdas, melihat situasi. Caranya saya tetap bertahan hidup di situasi yang seperti ini. Maka dikembangkanlah konsep dodolan online. Yang biasa dol sayur hider, kemudian saya hider lewat WA. Menyediakan berbagai macam sayur-sayuran, lauk-lauk, tempe, macam-macam, siap antar sampai tujuan. Loh, udah senang nih, pesennya lewat WA, tahu-tahu diantar sampai Doni. Bila di dengan mangkar di pasar atau tekan rumah, ikut belum jurnalis tekan rumah dulu. Dan itu ternyata laku. Karena kemudian saat ini yang menjungkir balikan toko-toko gerai, toko-toko besar itu adalah jualan online. Karena orang jualan online tidak harus dengan punya dagangan yang terpajang, nggak harus. Yang penting jika pointer oleh macam online seolah-olah dengan duit produk oke, aslinya juga duit. Gitu oke? Urip karena dia mensikapi dengan cerdas situasi. Maka dalam bahasa Arab cerdas itu termanifestasi dalam salah satu sifat Rasul yaitu fatona. Nama cerdas. Orang cerdas itu beda dengan orang-orang kebanyakan. Masih berlaku nggak? Apakah Anda meyakini wong sing kerja saka esuk beduk start jam 6 sampai jam 6 sore kuwi mesti bayarane wakeh? Jawabannya jawabannya belum tentu. Kadang sebelum buka butik itu lah bayarannya lebih oke. Lah kayak tukang bangunan, terus tukang gali kabel fiber optik yang pinggir jalan kayak sing nggo topi itu mau gini. Mungkin akhirnya tak lho. Bayarannya lebih oke daripada wong sing ngomong pasti ngomong kuacul ngasih apa sebite ra karo pas di sawah le jerone sak iki esuk sampai tekan sore. Gitu oke. Sing model bayarannya luwe oke. Tahukah Bapak Ibu dalam beragama itu juga demikian.
Kita harus menjadi orang yang cerdas. Supaya apa? Ketika kita kayak ngedebut minggu ada esok tekan esok meneng, tapi bayaran itu halo. Jadi seorang yang akan bisa Allah itu Gusti bayaran pulau kok titik banget ini freeport. Lah kelasku kelas duduk kabel fiber optik kok bro tadi ya bayaranmu titik. Tapi sih mau kayak model ini kok aneh bener ganjarannya. Saya gak ngerti karena mereka orang-orang biasa. Halo, mau nggak menjadi orang muslim yang cerdas ini? Mengapa? Ya karena Rasulullah mengindikasikan kamin qaimin laisa lahu min qiyami illa sahral layal. Berapa banyak orang yang mereka itu mendirikan sholat malam, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari sholat malamnya itu kecuali hanya rasa kantuk, karifan. Maknanya apa? Ada orang-orang yang kemudian mereka sudah melakukan ini tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa kantuk, karifan, regane melek wengi. Nah, betapa meruginya seandainya kita pada posisi yang demikian. Kita oke, mesti diwangi tahun demi, kemudian ternyata di sisi Allah, loh, kok gak ada apa-apa nih untuk mengikuti. Nah, kalau kayak ngerti panjenengan, salah satu kunci, karena di dalam Islam itu ada kunci-kunci yang ditaruh oleh Allah lewat Rasulullah kepada kita. Nah, tinggal kita mau apa enggak untuk mengamalkannya. Kalau panjenengan kebetulan kesulitan untuk bangun malam, sulit untuk mendirikan qiyamul lail, maka ada cara yang dengan kalau mau ini sebanding bahkan melebihi ibadah sholat malam panjenengan. Apa itu? Dengan ini kok man shallal isya'a jama'atan faka'annama yusallil laila nisfahu. Barang siapa yang dia mendirikan sholat isya berjamaah di masjid, orang yang malu jamaah di masjid, maka seumpama dia mendirikan sholat malam separuh malam, jam 8 sampai jam 12. Saatnya kalau sholat isya berjamaah di masjid. Bapak-bapak. Wa man shalla subha jama'atan faka'annama yusalli laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka seumpama dia mendirikan sholat malam itu penuh. Syaratnya menurut sampai sholat subuh, sholat isya berjamaah di masjid. Ini gampang kok ya? Gampang ibu bapak-bapak? Gampang. Nyatanya sholat subuh di guru kalau dihitung subuhan tidak lebih dari ini, tidak lebih dari ini. Paling ya ngomong iki. Kadang itu ngene, kadang tahu ngene. Sholat isya jamaah, sholat subuh berjamaah. Ini foto karo rakyat jenengan turun belakang triliun. Sampai itu ngalah-ngalah. Soalnya apa? Dinilai nak sholat subuh berjamaah itu pada jam 12 sampai subuh. Nah isya pada jam 8 sampai jam 12 dulu. Nah loro-loro nek komplit, karena sholat ini yo penuh. Rakyat turun ning orang kok. Tapi dinilai oleh malaikat dikira kita korok, tapi ganjarannya wong iki padha karo sholat malam penuh. Lu ora soalnya sholat jamaah isya karo subuh di masjid iki abot panjani. Zaman ini jeneng Nabi itu sholat loro iki sholat paling abot kedue wong munafik. Maka zaman Nabi itu gampang, nek boleh wong munafik itu gampang. Cegat bae sholat bisa di masjid kalau sholat subuh. Kalau rano wis gampang. Piye tanda-tanda dari
kunci. Kita cerdas, jadi tidak sangka gak iso. Apik meneh yo sholat isya subuh berjamaah di masjid, jadi kan malame tetap mendirikan sholat malam. Itu gini, kalau memberi alternatif, nak jadi orang iso bangun malam, pengen diganjar kayak sholat malam, lakukanlah sholat isya, sholat subuh berjamaah di masjid. Mari teman senang kalau ada masjid itu kemudian menggairahkan sholat subuh berjamaah, itu senang. Soalnya apa? Itu Islam itu nanti akan maju kalau sholat subuh itu kayak sholat Jumat. No, sholat subuh itu kayak sholat Jumat. Berbondong-bondong persis pada waktu Ramadan hari pertama. Kapan Ramadan? Kanda. Aduh, makan ini sebenarnya nggak Ramadan takut. Soalnya sih kalau senangnya kalau di luar zaman subuh itu masjidnya bisa kebuah luber padahal biasanya ngomong limo. Subuh hari pertama itu ya Allah semua daerah aku yang membayangkan bahwa ini terus Gusti sepanjang tahun tujuannya wah yang ini senang aku Gusti. Tapi sebuah kebak itu hari pertama, hari kedua itu protokol loro, hari ketiga protokol telu. Allah ya Karim. Nah, itu kuncinya di antara. Terus kunci berikutnya, kakak yang dimana? Mungkin akan muncul suara kakak yang dimana. Kalau tak tahu dengan baca tasbih, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. 3 kali 3 wis sempat wiridan bar salat ya lho. Nah wis assalamualaikum langsung sebab orang sempat bisa sempat wiridan subhanallah alhamdulillah pengen kalau sing biasa wiridan sing gak biasa wiridan nyoba maca tasbih ping piro gitu iku nggih Bapak nggih. Mana kalau itu senang, nak ngomong saya belum wiridan, baca subhanallah, peng kalau alhamdulillah, peng kalau Allah, peng kalau la ilaha illallah, peng kalau senang. Tapi tahukah Anda, suatu ketika Rasulullah itu menjumpai salah satu istri Rasulullah, itu sedang maca tasbih dengan bilangan nganggo brikil. Dan Rasulullah bersabda, maukah aku tunjukkan kepada cara membaca tasbih yang bilangan pahalanya melebihi dari seisi langit dan bumi. Ganjarannya itu seorang hitung itu. Bagaimana itu? Ucapkanlah subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Iki bae wong pisan, tapi ganjarane ngono sing ana model jual ganti unes itu kalah ketika dia membaca subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Benar? Faktor kalian ngaji ini ngatau enak menawa yo ilu model rekame sampean onke tertine wong chat Instagram kalau TikTok dulu wong goyang-goyang iya ngono kuwi tok diaktifno model rekame dia yo tekan omah disetarne dongone iki lho mau langsung cetak Allah
tasbih ada khalqi sakilangane sejumlah makhluk ciptaane Gusti Allah. Ora ngeri. Menungso ning donya ki ana 5 miliar. Baru manusia. Burung kewane, burung tumbuh-tumbuhane, burung bintange. Iki dari. Itu nak dengan burung maos tasbih itu. Waridho nafsi, dan dengan bacaan tasbih itu mendapatkan ridho dari dirinya Allah sendiri. Wazinata arsy, menjadi hiasan arsy-nya Allah. Omah itu nak dihiasi jadi edi apik. Masjid itu nak dihiasi no lampion no nak dulu jadi asri, jadi apik. Kayak gambar lampion itu jadi apik gitu. Dan anak mojo tasbih itu menghiasi arasnya Gusti Allah. Arasnya Gusti Allah itu satu cagak, satu tiang dengan tiang yang lain. Itu memakan waktu kurang lebih 360 tahun. Jaraknya satu tiang dengan tiang yang lain. Lalu tasbih ini menghiasi aras yang kau buat dari loyong. Tidak terbayangkan. Nah, cara orang Inggris mengatakan beyond of our comprehension. Oh, perbedaannya sekali. Tiap cara orang Inggris. Nah, itu cara-cara yang cerdas ketika kula jenengan sami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang muslim yang cerdas. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita beribadah, makanya kan orang kita itu biasa. Tapi ning kono catatane wae karena modele itu model matur model kita. Tapi bayarannya wae. Kalau sing kuat dekut yo sing gawe tasbih model protol semua kalah karo subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Oke. Benar, bicara oh, ulangi sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi. Aslinya wa bihamdihi. Tak wakafnya jadi wa bihamdihi. Wa ridha nafsi. Wa ridha nafsihi. Yes. Wa zinata arsyihi. Diwakafnya wa zinata arsyihi. Di terakhir wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Oke, nah mulai sesuk, mulai mengko iku sampean wirino. Supaya apa? Sesuk di akhir catatan sampean. Ngalah-ngalah no model lo. Merah gitu loh. Model ini kalah sama model ini. Jam itu, nah, pulau Ibadah. Wonten giat selanjutnya, insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan kembali lagi. Insya Allah, besok ketemu nih pas Ramadan, minggu ana jadwal pas ini akad pagi, ketemu mana? Karena ini harus meluncur dengan Wono Jodani Wono Matur ya. Dan mungkin kalau tidak saya paling sehat walafiat, pagi malam bulan Ramadan dijadikan orang-orang Muslim yang cerdas, kemudian beribadah dengan cerdas pula. Insya Allah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tahu di situ. Mesti pertanyaannya sama sing tahu di situ.
belum ngono. Lu ngaji baru 2 minggu. Guru ini mungkin. Oh, betul bisa. Oh, betul. Matur Ustaz. Hasil ini beliau segera ke menggali awal dan beberapa pelajaran. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah, insya Allah Bapak Ibu, pengajian sudah diisi oleh beliau dan segera ke tempat yang lain untuk memberi kajian yang sama, namun barangkali berbeda temanya. Setelah ini pun Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini sudah tampak mulai berangsur-angsur softnya lebih rapat, berarti secara jumlah sudah bertambah banyak, dan semoga tetap istiqomah minimal. Maksud kula akan semakin lebih banyak lagi orang koyo Ramadan sampai pertama keberat. Semoga setelahnya pun akan tetap minimal podo kados menggaten menika syukur bagi saya tambah mengalir. Amin Allahumma amin. Bumalubi wajah malubi. Alhamdulillah. Alfir tinggal di Kimale. Oke. Kedua dan informasi berikutnya adalah Bapak Ibu untuk ahad yang akan datang tanggal 7 April menikah sampun mlebet wonten Ramadan, sudah puasa kita. Itu tanggal 3, berarti sudah 2 hari kita melaksanakan puasa. Beberapa yang akan saya sampaikan terkait dengan seputar Ramadan Al-Mutakun adalah kaitan dengan ahad pagi. Edisi Ramadan yang pertama ahad pagi, insya Allah akan disampaikan kajian ahad paginya oleh Ustaz Wawan Subodo. Beliau spesialis biasanipun kagem lare-lare itu menarik sekali karena media yang dipakai juga menarik untuk dunia anak pada pendidikan. Di samping itu selain untuk anak-anak juga menarik bagi bekas anak. Iya, bekas anak pasti apa itu? Ini anak dari nanti dari tiang sepuh. Iya. Itu yang pertama. Mula umpama zaman beken ketika panjenengan kula dari nate angsal piwucal ngangge media utawi penyampaiannya seperti Ustaz Unta, lah sesuk mang pindah mang rawuh aku biyen nglawan itu ulangan kaya kuwi. Nah, saya terus padha kok putune wayahe iso cerita, kok gak iso ngimbangi cerita ngono. Nggih. Nah, oleh karena itu, monggo untuk yang akan datang, insyaallah Ustaz Untak Wawan Sembodo. Kemudian untuk ahad yang berikutnya perlu kita sampaikan juga. Tanggal 10 April insya Allah oleh Ustaz Haji Sutarjo saking Bukit Tinggi Wonosari. Biasanya beliau lebih spesial dengan kembang-kembang sebagai media dakwahnya. Saya itu campur sari utawa saking media dakwahnya Haji Roma Irama biasanya ngoten. Kemudian yang untuk 17 April adalah Ustaz Harfianto. Dan untuk 24 April ada 4 ahad. Di sini adalah Ustaz Rohmadi Wibowo LCMA. Niki saking dengar beliau dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Lah, semoga kita dapat menghadiri di ahad pagi ini dan
Saya semangat sebab wis dicek dengan power yang begitu luar biasa besarnya. Atau gitu Bapak Ibu, ini adalah edisi Ahad pagi. Kemudian ada beberapa menu yang lain yang bisa diberikan oleh panitia Ramadan. Injil menikah ada napa menikah iftar buka puasa bersama. Tanggalipun menyusul ini berupa catatan dari pagi. Tapi yang jelas ada kegiatan itu. Lajeng malih wonten iktikaf. Nggih, ketika mau baru sampun dipun rombak dari seksi bidangipun. Selami 1 bulan penuh wonten ada paket yang 10 hari terakhir. Betul ya Bapak Ibu ya? Lah, tetapi Bapak Ibu supados gampil anggenipun panitia menika mengkondisikan utawi mengkoordinir sageta paring informasi napa istilah iki? Daftar yen nggih, sewu daftar yen. Kita punya media untuk komunikasi lewat Ahad pagi. Ngerti nggih? Lah, saged sahabat, Mas aku melu untuk iktikaf. Karena rangkaian iktikaf itu adalah sampai di sahur bersama. Pamrih dari daftar itu nur sewu ya ben proton anggenipun panitia badhe nyawisaken pasukananipun. Ngoten iki Bapak Ibu, mau buru-buru ora daftar malah kacau saking panitia ini. Nggih, yang sebetulnya panitia itu sudah berusaha untuk yang terbaik sebagai pelayan umat yang terbaik dari penjenengan untuk penjenengan. Ning ya nur sewu, apa yang telah kami sampaikan ini mohon untuk diperhatikan dan supaya berjalan dengan lancar. Paham maksudnya nggih? Mata saged daftar wonten media kangge komunikasi silaturahmi wonten melalui pengajian Ahad pagi ini. Kemudian menu yang berikutnya adalah tentu Bapak Ibu, Ramadan adalah menu yang bulan penuh ampunan, bulan penuh barokah dan seterusnya. Maka panitia pun tidak menutup kemungkinan dan selalu membuka pelayanan itu dengan manakala perjalanan keparang badan dan titik kagem melancarkan wontenipun buka puasa takjil khususnya kami menerima dengan senang hati. Manakala perjalanan boten tindak wonten ing masjid kepanggih panitia, Mas aku pengen titip ning panjenengan tidak mriki mendhet saged pembuatan. Insya Allah siap kami dengan pelayan-pelayan umat yang begitu hebat dan luar biasa. Betul. Tapi kekinian ada sebuah media untuk kita namanya Pak Sini Barcode niku nek jenengan template kene iki tentu yang sudah ada layanan di HP itu akan muncul. Saya akan memberi infak terbaik saya. Itu akan saldo jenengan berkurang malah tambah. Ya tambahnya memang nanti di akhirat akan ditambahkan yang berlipat ganda. Ini secara nah itu bisa jenengan titipkan nanti di tempat-tempat yang sudah kita tentukan melalui kode atau barcode yang itu adalah bentuk pelayanan kami, pelayanan kekinian untuk umat, untuk jamaah semuanya. Itu sudah kami sediakan. Itu layanan untuk infak sedekah Bapak Ibu semuanya. Mengatakan terus mau cewek berarti itu. Niki wau iktikaf sampun, buka puasa sudah, Ahad pagi sudah. Tarawih itu tadi pun sampun ya itu monggo nanti kalau memang ingin ke sini juga lebih baik, mau meramaikan, memakmurkan di masjid mushola di sekitar Bapak Ibu pun itu juga baik. Kalau kita kata hingga saya berterima jam menikah. Dan untuk sarapan pagi ini difasilitasi atau dicukupi oleh Ibu Narti. Terus ya
Kemudian untuk infak kamar mandi atau toilet ini bentar, dari Bu Murtiatun atas nama almarhum ortu Lombok Suhardi ini. Nah ya, oh, betul bapaknya Bu Murtiatun ini Pak Suhardi. Ini dia Pak almarhum. Sekalian ya, untuk ibunda 200.000 rupiah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan siapapun yang akan memberi itu, infak itu tetap kami terima dengan senang hati dan akan kami mendoakan semoga yang menjadi pemaril penjenengan insya Allah manfaat barokah. Sudah terrealisir di sebelah selatan kita toilet yang dimaksud. Dan satu lagi kemarin malam Jumat sudah di-launching adalah badan usaha milik masjid berupa angkringan. Monggo menawi angkringan yang mutakun tentu berbeda. Ya, banyak manfaat barokahnya pun digadakan karena ini dari umat, dari penjenengan dikelola oleh pengurus yang hebat dan luar biasa menghasilkan seperti itu. Mengatakan untuk hari ini sudah buka dipakai. Tapi sepekan yang akan datang nek awak betulnya ya tutup. Kosong masih. Dahulu nek dilalah urung duwe persediaan untuk takjil di rumah, yo segera berbondong-bondong menuju ke angkringan Mutakun. Lauknya berbeda, rasanya pun jos. Dari yang masakan lokal, tapi rasanya adalah rasa global, tidak kalah dengan mereka yang ada di sebelah. Nah tadi Bapak Ibu, dan berikutnya mari kita tutup, kita akhiri. Oh ya, untuk yang akan datang tentu tidak ada sarapan pagi. Oke, saya berdoa, ya. Mari kita sudahi, kita akhiri dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo saat ini pun mundur, baik pun sarapan pagi untuk pagi ini semoga manfaat barokah